29 tahun saya menekuni bisnis network marketing. Saya pikir sumber sukses itu adalah kalau saya mendengarkan intro terlalu banyak. Bahkan ada teman-teman yang mendengarkan intro mulai pagi sampai malam setiap hari. Tidak sukses juga karena dia nggak ngapa-ngapain. Tidak sukses. Baca buku mulai pagi sampai malam berbulan-bulan, berjilid-jilid. Tidak sukses juga. Presentasi membabi buta kepada siapapun, ada juga orangnya nggak berhasil. Anda pernah dengar ada orang presentasi sampai 50 kali nggak ada yang closing, pernah dengar? Nah saya 50 orang saya presentasi nggak ada yang mau. Tapi ada juga yang baru kali satu kali presentasi berhenti dan tidak kembali-kembali juga ada. Dulu saya pikir sukses itu dipengaruhi oleh faktor yang namanya downline. Ya saya tahu bahwa untuk sukses kita butuh orang tepat. Nah ketemu orang tepat, pekerjaan Anda selesai. Ya saya tahu bahwa downline ini memberikan sebuah kontribusi, memberikan sebuah motivasi juga. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak punya downline tapi dia bisa sukses. Napoleon pernah berkata, dalam sebuah peperangan besar, jangan kamu katakan kepada saya berapa banyak pasukannya, tapi tunjukkan kepada saya siapa jenderal. Itulah sebabnya teman-teman, mengapa di bulan Juni live today nanti Anda yang berhasil menjadi seorang VP, menjadi seorang emerald, yang akan menerima pinnya adalah Anda, bukan grup Anda. Why? Mengapa? Mengapa bukan grup Anda yang terima pinnya? Mengapa Anda yang terima pinnya? Karena segerombolan domba, kalau dipimpin oleh satu singa, akan berbeda kalau segerombolan singa dipimpin oleh satu domba. Karena yang terpenting adalah siapa jenderalnya, siapa pemimpinnya. Anda emerald, Anda diamond, itu semua tergantung dari diri Anda masing-masing. Karena itulah sukses dan gagalnya kita di bisnis ini bukan dari intro, bukan dari kaset, atau mungkin dari pertemuan, dari downline, bahkan dari upline pun. Berapa banyak kita melihat fakta bahwa mentornya nggak ada tapi dia tetap bisa survive di bisnis seperti ini. Ketika seorang masuk di bisnis ini dan dia menghadapi satu persoalan demi persoalan, kemampuan dia di dalam memilih dan memilah, merespon atas masalah, itulah yang akan membedakan antara Anda dengan orang lain. Kita semua dilatih, diajari, belajar dari pengalaman, kegagalan dan kesuksesan orang lain tentang bagaimana kita merespon. Pulang dari sini sampai di rumah ketemu negatif, apa yang harus Anda lakukan? Sebagai tips, boleh Anda pakai. Apakah ini perlu nggak? Saya sering kali pakai seperti itu. Penting nggak sih untuk saya respon? Ya, pulang ke rumah ternyata kandang kucing itu kebuka, kucingnya hilang, mau bertengkar atau tidak? Anda cek lagi, penting nggak? Perlu nggak ini saya bela-belain harus sampai membabi buta, marah-marah, buka-bukaan, saat pakaian dibukain, ayo wis. Wah repot ambek buta terong ya. Perlu nggak sih, penting nggak sih? Itu kata kunci yang selalu saya pakai ketika saya menghadapi persoalan yang nggak bisa masuk di dalam nalar saya. Karena itulah teman-teman, Anda harus berhati-hati. Pulang dari sini Anda akan melihat kehidupan yang sesungguhnya, yang tidak seperti yang Anda bayangkan. Oke, siap ya? Selama 3 bulan kemarin, mari kita cek, apakah betul bahwa yang kita lakukan, yang kita alami hari ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan selama 3 bulan kemarin? Benar kan? Nah, kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda tahu semua apa yang harus Anda lakukan. Ya. Mungkin Anda pernah lihat di YouTube saya, orang yang punya masalah dengan sakit mata datang ke tabib. Mata saya kalau lihat sesuatu nggak bisa kelihatan, membau nggak bisa bau. Tolong kasih obat, tabib. Mas Mini, ambilkan obat di kotak 4, ambilkan.
sama kotak 9 berikan. Oke, dapur makan. Begitu dimakan orangnya marah-marah. Opo iki panganan gak enak, obat gak enak. Kemudian dia balik lagi. Kenapa? Karena makanannya rasanya kayak titik, kayak tele ayam. Beberapa bulan kemudian sakit telinga dia, datang lagi ke tabib itu. Kalau kemarin saya bisa membawa, saya bisa melihat, sekarang masalahnya saya nggak bisa dengar. Tolong bantu saya. Obat kotak 4, kotak 9. Gak usah. Dia, kenapa? Gak usah. Telepete itu. Anda tahu kan cerita itu? Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan. Teman-teman, saya di YouTube itu bukan dari uang, ya, bukan dari uang, dari alian lebih dari cukup. Anda tadi lihat itu ada BMW itu. Dulu waktu kita pertama kali bikin acara kayak gini, tadi saya ngomong sama Pak Medi di belakang, supaya nggak montok di sini. Bener kan? Yang join tahun 2013, 2014 siapa? Ngaco, silakan berdiri. Dulu kalau pertemuan supaya nggak montok, beli alif 2. Sekarang Anda lihat pertemuan kayak gitu semua. Sebentar lagi nanti ganti BMW, Mercedes. Satu narik lainnya ngikut, bener gak? Satu BP lainnya ngikut, satu MBIT lainnya ngikut, satu BMW lainnya ngikut, satu Mercedes lainnya ngikut, bener gak? Anda harus punya metode lain untuk menguatkan diri Anda. Tidak hanya cukup dengan satu strategi misalnya gini. Oke, mulai hari ini saya akan komitmen, saya akan kerja serius. Kalau itu sudah sering Anda lakukan berkali-kali dan tidak berhasil, jangan pakai cara itu. Harus ditambah. Mungkin Anda harus hadirkan yang namanya sesuatu yang mengerikan barangkali. Karena orang itu digerakkan oleh dua alasan, menginginkan sesuatu yang menyenangkan dan menghindari dari sebuah musibah, kan begitu. Kalau perlu Anda hadirkan beberapa hal-hal yang mengerikan dalam hidup Anda. Itulah sebabnya di dalam beberapa kali pertemuan sering kali saya katakan takdongan konduit masalah yang berat sekali, utang tambah wakil, masalahmu tambah banyak, supaya kami itu mau bergerak. Karena orang kalau dibilang gitu, oh, jangan gitu kok, maksudnya elek. Karena faktanya beberapa teman-teman yang berhasil itu dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Betul kan? Coba Anda ingat-ingat. Semua di antara Anda pasti punya moment of greatness di mana Anda bisa menjadi star justru dalam keadaan yang tidak diduga oleh orang lain. Tapi saya hanya ingin membantu Anda. Anda yang hari ini pulang dari acara ini, Anda yang paling tahu isi dompet Anda. Anda yang paling tahu isi rekening Anda. Seumpama itu dibuka kepada orang lain, mungkin Anda nggak pede-pede amat barangkali. Beberapa pede, beberapa tidak pede. Nah, mau sampai kapan itu dipertahankan? Masalahnya orang lain nggak akan pernah melihat bagaimana kita berproses. Mereka hanya cuma mau tahu hasilnya. Anda mungkin terhina hari. Meskipun dia tidak meniatkan untuk menghina, tapi Anda merasa tidak dianggap. Mau Anda simpan sampai kapan? Mau nggak itu diselesaikan? Kapan lagi untuk menutup cerita ini semua? Bahkan banyak sekali yang melecehin itu malah orang terdekatnya loh, anaknya loh, istrinya loh. Dari ini ya BP ya, mulai itu kok ini hapus menutup akhirnya gitu. Betul, hapus. Tambah ini. Karena sumber masalah teman-teman itu Anda sudah tahu kok. Betul ya? Anda nggak butuh diberitahu, misalnya ada konsultasi gitu. Anda mau sukses, jawabannya itu sampai kebal gitu. Mau sukses, mau. Sing takut sampai blenger. Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Mau sukses mau. Apa yang mau kamu lakukan? 7 langkah, yang lagi, nggak ada cara lain. Tulis daftar nama, pentingnya proteksi, bikin daftar nama, bikin janji, kan gitu ya. Selalu itu kan. Mentor Anda kan pasti ngomong hal yang baru kan. Ada nggak mentornya gini? Mulai hari ini,
supaya kamu sukses. Kau coba lolono nang ngene Gunung Kami. Narik daplek kan ini. Kan iku mulai narik wis ta. Tangan mundek iku apa kan ini. Ada kayak gitu? Nggak ada loh. Setahu saya nggak ada. Tahu lolono ya? Toko seminggu, sebulan, rawat, gaya pembangun kayak orang gila. Nggak ada kayak gitu. Yang diomongin hal yang sama. Nah karena hal yang berulang-ulang akhirnya kita ini jadi resisten. Alah paling lagunya apa ini mesti ngono ya. Tapi teman-teman, semua orang gagal karena itu dan semua orang sukses ya karena itu.